Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Kali ini saya ingin berbagi informasi cara membuat batako dengan ukuran 30, lebar 15, kemudian untuk tebalnya 10 cm. Untuk alatnya ini kita pakai alat cetakan dengan model manual untuk ukuran panjang 30, lebar 15, kemudian ketebalannya 10. Lalu ada penumbuk ini dari kayu, kemudian alat selanjutnya adalah penumbuk dari plat. Untuk plat ini ketebalan sekitar 4 mm, jadi kalau nanti plat bisa kuat tahan lama. Kemudian untuk ngambil adonan, lanjut untuk menghaluskan adonan. Kemudian untuk bahannya ini kita memakai pasir. Ada dua macam. Yang pertama pasir abu batu. Ini diambil dari pabrikan pecah batu. Jadi untuk pasir sisa-sisa koral ini yang kita pesan. Kemudian untuk pasir yang satunya ini kita memakai pasir trust. Nah, untuk pasir trust ini diusahakan untuk kandungan kerikilnya ini yang lumayan banyak, sehingga menjadikan kerikil ini sebagai tulangan. Lanjut, untuk kualitas dari pasir ini memang harus benar-benar diperhatikan, hingga kualitas dari pasir akan mempengaruhi dari kualitas batako yang dihasilkan. Kemudian untuk bahan material selanjutnya adalah semen. Juga tidak lupa ini kita tambahan untuk perekat memakai tetes, kemudian juga air bersih. Ini sebagai bahan dan alat yang harus kita siapkan. Selanjutnya untuk membuat adonan ini tergantung dari kualitas pasir yang kita datangkan juga. Kebetulan kita memakai trust yang kualitasnya bagus. Ini perbandingan dari trust dan abu batu. Ini perbandingan adalah 1:1. Jadi misalkan 20 trust, maka untuk pasir abu batunya ini juga 20 scrub. Nah, untuk kerikil ini diusahakan yang besar saja ini dibuang, tapi yang diameternya kurang dari 5 cm ini bisa diikutkan untuk dicetak. Selain membuang kerikil yang besar, ini juga harus kita buang untuk mungkin ada daun-daun atau kotoran dari tumbuhan
ini juga harus kita buang, kita pisahkan karena akan mempengaruhi kualitas dari batako. Ini setelah satu kereta dorong penuh, kemudian ditaruh di tempat pengadukan adonan. Kemudian kita lanjutkan untuk proses pengadukan adonan. Pasir yang sudah disiapkan tadi, sahabat semuanya, perlu kita sampaikan bahwa semen yang kita datangkan ini kemasannya adalah 40 kg. Ini yang perlu diperhatikan sekali lagi bahwa dari satu sak semen 40 kg ini jadinya batako ini sekitar 70 sampai 72 buah. Nah, jadi untuk perbandingan ini bisa dicoba beberapa kali. Nah, misalkan sahabat semuanya ingin membuat batako, ini kita lanjut untuk proses pengambilan semen. Ini kebetulan untuk satu sak ini yang kita datangkan kemasan yang isinya 40 kg. Sahabat semuanya, ini tadi sudah kita sampaikan untuk pasir yang sudah kita ambil satu kereta dorong penuh. Ini perbandingannya adalah dua ember meres untuk semennya. Jadi untuk hasilnya itu tadi sudah kita sampaikan 70 sampai 72. Ini tergantung dari jenis pasirnya. Misalkan pasirnya kurang kerikilnya, maka hasilnya akan lebih sedikit. Jadi ini hanya perkiraan saja. 40 sak semen itu sekitar 70 sampai 72 buah. Lanjut untuk pengadukan. Jadi di sini kami masih manual, sahabat semuanya. Di proses pengadukan adalah ketika pasir masih kering. Jadi ketika kering, pasir dan semen ini kita aduk dulu. Nah, nanti setelah homogen, setelah bercampur dengan baik, dilanjutkan untuk pemberian air. Sahabat semuanya, air bersih yang akan kita gunakan ini kita campur dulu dengan tetes. Ini bisa dilihat, tetes ini kita encerkan dulu, kemudian kita aduk di dalam ember bersama dengan air bersih tadi. Setelah bercampur, kita tuangkan dalam adonan pasir dan semen tadi. Nah, untuk ukuran dari air ini tergantung dari pasir yang tersedia. Misalkan pasir ini kita datangkan pada musim penghujan, maka air sebagai campuran adonan ini kebutuhannya lebih sedikit dibanding dengan pasir yang kita datangkan di musim kemarau atau keadaan pasirnya kering. Ini maka kebutuhan air ini lebih banyak. Jadi ini perlu diperhatikan dari sahabat semuanya. Ini adonan kita tutupkan semua di air tadi, sehingga diharapkan dengan perlakuan ini maka pasir adonan ini bisa merata untuk resapan airnya.
Setelah itu kita ambilkan lagi air dengan disiram di atasnya. Kita lanjutkan untuk pengadukan adonannya. Setelah tadi diberi air, lanjut kita aduk sehingga adukan benar-benar bisa homogen, bisa merata. Sahabat semuanya, ini tahap yang selanjutnya adalah kita melakukan pencetakan batako. Setelah 1 hari ini bisa dilihat, suaranya bisa didengar. Suaranya terdengar nyaring, ini berarti batako bisa digeser untuk ditumpuk. Kemudian lakukan penumpukan batako yang sudah kering, hingga nanti untuk pencetakan berikutnya ini bisa dipakai tempatnya. Demikian sahabat semuanya untuk video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.